mega korupsi KTP elektronik dibuka kembali dengan menghadirkan Setia Novanto. Setia Novanto dalam persidangan membeberkan ada 7 orang yang menikmati uang korupsi dan menerima uang sebesar 500.000 US dollar. Di antaranya ada nama Puan Maharani dan Pramono Anung. Setia Novanto juga menunjukkan bukti transfer ke Puan Maharani dan Pramono Anung lewat keponakannya. Apakah KPK berani usut tuntas kasus ini, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada kejutan baru. Paulus Thanos yang kemudian sudah menjadi DPO KPK akhirnya tertangkap di Singapura. Dan bahkan dengan tertangkapnya Paulus Thanos ini akan menjadi upaya untuk membuka keterlibatan Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung terkait kasus korupsi EKTP. Tertangkapnya Thanos diyakini bisa ungkap keterlibatan Puan, Pramono, dan Ganjar di EKTP. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Yudi Purnomo Harahap optimistis dengan tertangkapnya buronan kasus EKTP Paulus Thanos dapat menjadi kunci dalam menuntaskan perkara yang hingga kini masih ditangani lembaga anti rasuah tersebut. Bahwa ini juga sebagai suatu hal yang baik ya dalam upaya penuntasan kasus EKTP yang kita tahu sudah banyak tersangka yang ditangani oleh KPK, baik itu dari sisi birokrasi, dari sisi politisi, dan juga pengusaha. Ujar Yudi kepada inilah.com. Dengan tertangkapnya Thanos, tentu kita berharap ini akan membuka kotak Pandora bagi penyelesaian kasus EKTP. Karena kita yakini ya bahwa banyak pihak yang diduga terlibat dan Thanos merupakan salah satu kuncinya. Kejutan baru ini menjadi hadiah ulang tahun bagi Partai PD Perjuangan dan juga hadiah ulang tahun untuk Mak Banteng atau Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, bagaimana penjelasan juru bicara KPK terkait tertangkapnya Paulus Thanos di Singapura? Kita simak videonya berikut ini. Benar ada proses ekstradisi untuk DPO tersangka perkara IKTP inisial PT. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Kasus korupsi di bulan Ramadan ini masih hangat banget ya, dan gak bosen juga kayaknya untuk diikutin ya. Korupsi mulu ya. Walaupun panas dan gondok ya didengar korupsi mulu, ternyata pejabat-pejabat kita yang namanya terkenal di publik justru terlibat kasus korupsi. Dan ketahuannya ya bulan Ramadan ini, inikah yang dinamakan Ramadan membawa berkah? Kawan inilah pasti masih inget dong sama kasus korupsi mega proyek IKTP. Yes, Ketua DPR Setia Novanto yang drama penangkapannya bikin heboh. Sekarang kasusnya ini muncul lagi nih. Dan KPK akan memanggil mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Siapa? Yes, betul. Ganjar Pranowo. Apa ya keterlibatan Ganjar? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil sejumlah anggota DPR yang diduga menerima komitmen fee proyek IKTP, termasuk mantan Wakil Ketua Komisi 2 Ganjar Pranowo. Iya, yang kemarin nyalonin juga jadi calon Presiden Republik Indonesia. Tapi sebelum pemanggilan Ganjar nih, KPK sudah terlebih dahulu memanggil dan memeriksa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk mendalami bukti-bukti dan juga sejumlah keterangan. Pihak KPK ini menyecar Andi Narogong terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Artapura, Paulus Thanos, dan perusahaan konsorsium. Sayangnya, besaran fee dari Thanos dan konsorsium ke anggota DPR tidak diungkap nih oleh KPK, termasuk siapa-siapa aja sih anggota DPR yang menerima. Tahu nggak alasannya apa? Karena substansi penyidikan bersifat rahasia. Duh, kenapa nih? Takut ya rakyat emosi mendengar besaran fee yang diterima anggota DPR? Iya sih, tapi kalau kayak gini rakyat juga makin penasaran. Atau mau diredam dulu ya? Kayak yang udah-udah, kan diredam dulu nih. Pasti ada kepentingannya dong kenapa diredam.
Ya elah, mainkan aja terus emosi dan perasaan rakyat. Yang mengejutkan kawan inilah, dalam persidangan kasus IKTP sebelumnya, mantan Ketua DPR Setia Novanto mengungkapkan bahwa Andi Narogong pernah melaporkan jika Ganjar Pranowo ini yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat terkait proyek KTP elektronik. Babak baru dari kasus IKTP nih, ada apa ya di kubu simbol kepala banteng ini? Kayaknya sedang diuji deh, atau sedang dijadikan sasaran politik ya? Ini sih harus segera diungkap dan juga diusut tuntas oleh para pejabat KPK. Jangan kayak yang udah-udah, kasus dugaan Pak Ganjar terima gratifikasi Bank Jateng juga kayaknya tenggelam ya. Terbentur pencalonan capres kayaknya ya tahun kemarin. Minta tanggapannya dong kawan inilah. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel inilah.com. Sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebutkan Kemenkumham telah menerima permohonan ekstradisi buronan kasus korupsi EKTP Paulus Thanos yang ditangkap oleh otoritas Singapura. Supratman menjelaskan terlebih dulu berkas dokumen ekstradisi untuk Paulus Thanos akan diajukan ke pengadilan Singapura, baru setelahnya proses ekstradisi bisa dilanjutkan. Sementara Ketua KPK Setio Budianto memastikan perubahan kewarganegaraan Paulus tidak berdampak pada proses ekstradisi. KPK tengah berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait agar proses ekstradisi Paulus Thanos berjalan lancar. Berapa lama sih untuk prosesnya di aku nanti? Apakah seminggu atau semua bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses. Pak, Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara spesifik. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya, pastinya dengan pihak yang terkait semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Belum terinformasi. Apakah ada ekstradisi dipulangkan ke Indonesia? Kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjut. Ada target nggak Pak? Kapan dipulangkan, Pak? Dia kapan akan Tunggu saja semuanya ya. Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat, dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjenahu, bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada masih dua atau 3 dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan ya. Pak, terkait dengan upacara nanti tanyakan ke Pak Jaksa Agung ya kalau itu. Setelah melewati proses yang rumit, buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, Paulus Thanos akhirnya ditangkap di Singapura. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mengupayakan pemenuhan berkas yang dibutuhkan Singapura untuk mengekstradisi buronan Paulus Thanos. Pemulangan Thanos diusahakan oleh KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum karena ia diketahui memiliki kewarganegaraan ganda. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menyebut, meski Paulus Thanos memiliki kewarganegaraan lain, tetapi saat dirinya melakukan kejahatan masih menjadi warga negara Indonesia, sehingga tetap bisa dijalankan proses hukum di Indonesia. Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 13 Agustus 2019. Namun keberadaan Paulus Thanos sulit dilacak. Paulus Thanos juga telah terdaftar dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK sejak 19 Oktober 2021. Selama dalam pelarian, ia sempat terdeteksi berada di Thailand pada 2023, tetapi berhasil menghindari penangkapan. KPK menyatakan penangkapan Paulus Thanos di Thailand bisa saja terjadi jika red notice dari Interpol diterbitkan lebih awal. Selain itu, kendala utama pemulangan Paulus Thanos ke Indonesia adalah perubahan kewarganegaraannya. KPK tangkap buron EKTP Paulus Thanos di Singapura. Setelah menjadi buron sejak 2019, Paulus Thanos, tersangka kasus korupsi EKTP, akhirnya ditangkap di Singapura. Penangkapan ini merupakan babak baru dalam upaya KPK menuntaskan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia.
Paulus yang menjabat sebagai Dirut PT Sandipala Arta Putra diduga memperoleh keuntungan sehingga 145 miliar rupiah dari proyek suap EKTP. Skema korupsi ini melibatkan kong kali kong dengan sejumlah pihak termasuk anggota DPR RI dan pejabat Kemendagri, serta menyepakati fee sebesar 5%. Dengan tertangkapnya Paulus Thanos, KPK menunjukkan komitmen dalam menuntaskan kasus besar ini. Masyarakat kini menantikan langkah berikutnya agar keadilan dapat ditegakkan. Buronan kasus EKTP ditangkap aparat Singapura atas permintaan Indonesia bakal jadi ekstradisi perdana kedua negara. Paulus Thanos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025 usai pengadilan Singapura kabulkan permintaan penahanan sementara dari RI. Penahanan sementara ini bakal berlaku selama 45 hari. Dalam jangka waktu itu, pemerintah RI akan kirim permintaan ekstradisi ke pemerintah Singapura. Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, bilang Paulus jadi implementasi ekstradisi pertama antara RI dan Singapura. Paulus merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Perusahaan ini diduga jadi salah satu pihak yang diperkaya karena proyek EKTP, terima 145 miliar rupiah. Tapi karena menetap di Singapura bahkan berganti nama, KPK sulit memproses hukum Paulus. Padahal Paulus sudah tersangka sejak Agustus 2019. Sebenarnya pada 2010 ada koruptor kasus pajak Gayus Tambunan yang juga ditangkap di Singapura. Tapi saat itu Gayus sendiri yang mau pulang ke RI, jadi statusnya menyerahkan diri. Kesaksian Setio Novanto di kasus EKTP telah menyebutkan nama Ganjar Pranowo dan juga pejabat PDP seperti Ali Dondo Kambe. Kita dengarkan pernyataan di dalam sidang di mana Setio Novanto mengatakan hal itu. Diperintah oleh saudara Andi Agustinus untuk menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa orang anggota DPR RI, antara lain kepada Oli Dondo Kambe sebesar $500.000, Tamsil Lindung sebesar $500.000, Mirwan sebesar $500.000, Melkias Markus Nekeng sebesar $500.000, Arif Wibowo sebesar $250.000, Ganjar Pranowo sebesar $500.000, dan Jafar Kamsa sebesar $2. Buron kasus korupsi IKTP Paulus Thanos alias Tian Pochin berhasil ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025 oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura atau CPIB. Penangkapan Paulus dilakukan setelah pemerintah Indonesia mengajukan permohonan penangkapan sementara kepada otoritas Singapura. Paulus Thanos tidak ditangkap langsung oleh KPK di Singapura, melainkan melalui prosedur hukum yang melibatkan CPIB dan aparat penegak hukum Singapura. Sebelumnya KPK mengetahui keberadaan Paulus di Singapura pada Agustus 2019, namun tidak bisa melakukan penangkapan karena belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Meskipun perjanjian ekstradisi telah disetujui pada akhir Januari 2022, namun proses pengejaran Paulus mengalami beberapa kendala. Hingga akhirnya pada 17 Januari 2025, Paulus Thanos berhasil ditangkap dan pemerintah Indonesia memproses ekstradisi dengan dukungan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut buronan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos yang tertangkap di Singapura berpeluang diekstradisi ke Indonesia. Menurutnya, meski sudah berstatus sebagai warga negara Afrika Selatan, Paulus Thanos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia ketika terlibat kasus korupsi IKTP. Sebelumnya KPK telah menetapkan Paulus dalam daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021 dan merupakan tersangka korupsi pengadaan IKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. KPK menangkap tersangka kasus dugaan korupsi IKTP Paulus Thanos yang berstatus buron di Singapura. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Jumat hari ini mengatakan KPK sedang menyiapkan dokumen untuk membawa Paulus ke Indonesia.
KPK telah berkoordinasi dengan Polri, Kejagung, dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan. Hal ini untuk mengekstradisi Paulus Thanos agar bisa secepatnya diadili. Diketahui, Paulus Thanos adalah Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek IKTP bersama 3 orang lainnya pada Agustus 2019. Ketiganya adalah anggota DPR 2024-2019 Miriam S. Haryani, mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Isnu Edi Wijaya, dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi. Proyek IKTP mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Dan perusahaan Paulus Thanos disebut menerima 145,8 miliar rupiah. Nah, lagi-lagi karma bagi para pembenci satu persatu terbongkar. Setelah Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus suap Harun Masiku, kini giliran Paulus Thanos yang ditangkap oleh KPK dan membuat para petinggi PDIP khususnya Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Pramono Anung menjadi panas dingin karena ini akan menjadi kunci dan bahkan sebagai upaya untuk membuktikan keterlibatan Ganjar Pranowo, Pramono Anung, dan Puan Maharani terhadap kasus korupsi EKTP. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.